Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Dea Ramadansa Fitri dengan NIM H02210009, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil program studi pendidikan matematika. Baik, hari ini kita akan mengenal lebih dekat lingkaran yang meliputi apa itu lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan rumus luas serta keliling lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengetahui lingkaran itu apa, yang kedua, memahami unsur-unsur lingkaran, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan aplikasi rumus lingkaran. Sebelum memasuki lebih lanjut pengertian lingkaran, coba kita perhatikan benda-benda berikut ini, mana yang termasuk ke dalam lingkaran. Coba kita perhatikan lebih seksama ya adik-adik, yang mana termasuk ke dalam lingkaran dan yang bukan lingkaran. Nah, di sini yang bukan contoh lingkaran itu adalah semangka dan bola, karena itu termasuk ke dalam bangun ruang, sedangkan lingkaran adalah bangun datar. Di sini piring juga tidak termasuk ke dalam lingkaran ya adik-adik, karena berbentuk elips atau opal. Lalu, apa sih lingkaran itu? Nah, lingkaran itu adalah kumpulan titik di bidang datar yang berjarak sama dengan suatu titik pusat di bidang tersebut. Lingkaran itu memiliki sudut sebesar 360 derajat. Sekarang kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ini ada pada gambar pertama, yaitu sebuah titik di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran ya adik-adik. Pada gambar kedua dapat kita lihat dari pusat lingkaran titik O, kita tarik garis ke titik A. Garis ini disebut dengan jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan dari pusat lingkaran ke titik lingkaran. Pada gambar ketiga dapat kita lihat garis BA melalui titik O ini disebut diameter, yaitu sebuah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Pada slide berikutnya, gambar pertama ada yang dinamakan busur lingkaran, yaitu garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya busur AC. Kemudian pada gambar kedua ada yang namanya tali busur, yaitu tali busur AC yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dapat kita lihat pada gambar ketiga adik-adik, ada yang dinamakan apotema, yaitu jarak tali busur ke pusat lingkaran, contohnya OE. Pada slide berikutnya, gambar pertama ini disebut juring karena ada daerah yang dibatasi dua jari-jari dan sebuah busur. Contohnya juring AOC. Pada gambar yang kedua dan yang terakhir ini adalah tembereng, yang dimana daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Setelah mengenal unsur-unsurnya, kita lanjutkan ke rumus luas dan keliling lingkaran. Untuk rumus yang pertama ini adalah luas lingkaran. Untuk itu digunakan pi kali r kuadrat. Sedangkan rumus yang kedua yaitu keliling lingkaran, yaitu pi kali d. Di mana pi-nya ini bernilai 3,14 atau 22/7. Sedangkan r-nya itu adalah jari-jari dan d-nya itu adalah diameter. Diameter ini sama dengan 2 kali jari-jari ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang telah kakak berikan. Pertama itu, sebuah danau berbentuk lingkaran mempunyai luas 616 meter kuadrat. Jika di tengah-tengah danau tersebut akan dibangun jembatan, maka berapakah panjang jembatan yang harus dibuat? Lalu contoh soal yang kedua yaitu
Jari-jari sebuah roda 35 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 10 kali? Untuk penyelesaian contoh soal yang pertama, luas lingkaran itu adalah pi kali r kuadrat. Di sini diketahui pi-nya adalah 22/7, sedangkan luas lingkarannya adalah 616. Kita cari dulu r-nya. Kenapa dicari r-nya? Karena kalau kita lihat jembatannya ini merupakan diameter dari lingkaran, maka kita cari r-nya. Kalau sudah kita dapatkan r-nya, nanti kita kalikan 2. 616 kita kalikan 7 sama dengan 22 kali r kuadrat. Kita pindah ruaskan jadi 616 kali 7 per 22 sama dengan r kuadrat. Maka hasilnya 196 sama dengan r kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan sehingga akar 196 sama dengan r. Hasilnya adalah 14r. Karena diameter tadi adalah 2 kali jari-jari, maka 14 kita kalikan 2, sama dengan 28. Jadi, panjang jembatannya adalah 28 meter. Untuk penyelesaian contoh soal yang kedua, karena rodanya ini menggelinding, maka kita akan mencari kelilingnya. Jadi, panjang lintasannya adalah keliling dari roda itu. Diketahui dari soal itu, jari-jarinya sama dengan 35 cm. Banyaknya putaran adalah 10 kali panjang lintasannya. Maka, panjang lintasannya ini sama dengan keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Kelilingnya sendiri adalah 2 kali pi r atau pi kali d. Karena di sini diketahuinya jari-jari, berarti yang digunakan itu 2pi r ya adik-adik. Lalu kita masukkan 2 kali pi-nya adalah 22/7, karena ini 35 merupakan kelipatan dari 7. Kita kalikan hasilnya adalah 220. Panjang lintasan tadi adalah keliling dikali banyaknya putaran roda. Karena banyaknya putaran adalah 10, maka 220 kita kalikan 10. Hasilnya adalah 2200 cm atau 22 meter. Jadi panjang lintasan roda tersebut adalah 22 meter ketika berputar 10 kali ya adik-adik. Jadi untuk hari ini kita telah memahami apa itu lingkaran. Tadi sudah dijelaskan lingkaran adalah kumpulan titik-titik di bidang datar yang berjarak sama dengan satu titik pusat di bidang tersebut. Lalu kita juga telah memahami dan mengetahui unsur lingkaran. Kita sudah mempelajari 8 unsur lingkaran. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan tempereng. Lalu kita juga telah menyelesaikan 2 contoh soal. Jadi untuk hari ini kakak berikan pekerjaan rumah. Untuk tugas hari ini, silahkan mengerjakan tugas yang telah terlampir di kelasroom masing-masing ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya adik-adik.